dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz, Ya, mau tanya nih serius sekarang. mau jawab saya. Ya. Anda jawab dulu aja gimana? Oke, saya kasih jawaban. Enggak, saya tanya dulu. Bagi para penganut agama muslim, kadang-kadang kalau kita traveling itu susah mencari makanan halal contohnya. Oke, sebenarnya yang diperhatikan pertama adalah bukan makanan, tetapi aspek yang ditinggalkan dulu. Sangat dianjurkan kalau mau bepergian itu sepengetahuan yang ditinggal. Makanya kalau orang mau haji, mau umroh itu biasanya ada pamitan itu. Kaitannya supaya karena pernah ada orang mau haji padahal niat baik dicegah oleh Rasulullah. Kenapa kamu harus haji? Bagaimana dengan anakmu, bagaimana dengan ibumu? Waktu itu memang ibunya sakit, nggak boleh pergi kalau ibunya sakit. Kamu lebih baik ibadah sehebat apapun itu kalah kalau kamu tidak memperhatikan ibumu. Jangan sampai kamu pergi dalam keadaan menelantarkan. Nabung-nabung ternyata traveling kemana-mana padahal yang di rumah untuk masak aja kurang. Sementara foto-foto di Monaco, foto-foto itu ya kan foto-fotonya. Iya, bajunya aja nggak ganti. Niatnya gimana? Tapi ya udahlah, mungkin kan orang beda-beda Ustadz ya. Iya. Ya mudah-mudahan sadar lah orangnya gitu. Di rumah aja kurang makan kok ditinggal pergi kemana-mana. Selfie kemana-mana. Padahal tugasnya cuma 2 hari, ST-nya 9 hari kan pemborosan luar biasa. Itu yang pertama. Ada loh orang seperti itu ada. Ada. Yang orangnya juga pas di kamera sekarang. Yang kedua adalah betul karena Ngapain Kak? Ngapain? Nyambit Pak Ustadz. Yang kedua tentu apa yang ada di sana. Penginapan, transportasi, teman itu bahkan suruh cari teman. Jadi supaya di sana itu karena 5 hal harus dikeluarkan. Selain makanan yang halal penting. Karena jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang tidak halal dalam diri kita karena itu akan berubah darah daging. Artinya cari yang halal itu. Halal jangan ngakal-ngakali karena sering kadang-kadang orang mempermudah. Karena dalam Islam misalnya babi itu harga mati tidak bisa dimakan. Ini pesen yang sapi kok, tapi kalau di situ juga jualan babi tidak boleh kita di situ karena kemungkinan tercampurnya ada. Karena ada orang yang meringankan. Yang penting baca bismillah kan nanti halal. Tidak boleh. Karena babi dibaca bismillah tidak berubah jadi sapi. Gitu. Jadi kalau memang ragu ya tinggalkan. Itu hal makanan. Yang berikutnya 5 hal harus dikeluarkan. 1, orang sana itu harus waziyadatun ilm, harus tambah ilmunya. Makanya sebetulnya orang beragama itu harus beredar, harus ke mana-mana. Karena kalau dia di tempat tinggalnya hanya di Semarang, terus insya Allah nggak akan terkenal. Main sulap nggak bisa, main magician nggak bisa, jadi host juga pasti nggak begitu laris. Makanya perlu pergi. Yang kedua. Udah tadi 2 udah. Oh yang kedua. Wasohibing karim, harus bertambah persahabatan. Makanya bepergian itu harus menambah teman, menambah saudara. Jangan sampai tambah musuh. Itu semuanya. Tambah ilmu, tambah saudara, kemudian wa'adabin, harus tahu tata cara adat istiadat. Makanya kalau sekarang dibantu dengan Google, dibantu dengan apa, supaya tahu masyarakat di sana itu kebiasaannya apa. Karena sering orang tidak paham tentang budaya tempat. Misalnya, kita kalau ke Singapura saja, itu pertanyaan pertama, budaya Melayu itu bila nak pulang, jadi kapan kamu pulang? Lu baru datang kok ditanya mau pulang, ini ngusir apa gimana? Padahal supaya dia bisa nge-range waktunya. Di Cina itu pertanyaannya sudah makan belum? Itu kalau orang Jawa tersinggung banget. Baru datang kok sudah makan belum? Itu kan kurang ajar, apa di sini cari makan. Nah, padahal dia mau menjamu atau itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan kan beda-beda. Di Jawa aja beda kok dengan di Jawa Timur, dengan di Barat. Di Jawa Timur ketemu orang itu yang disebut bukan namanya, binatang. Jangkrik, wedus, tak pikir mudah ya. Jangkrik, wedus, semuanya dipanggil. Karena itu pola komunikasi. Di Batak tidak ucapan, tapi pukulan. Huras, apa kabar? Itu semuanya. Jangan balas.
Ustaz mau balas Nah, padahal. iya, itu artinya bahwa pola komunikasi itu supaya ketahui pola budaya, etnis, dan segala hal yang kaitannya dengan kebudayaan. Nah, yang di situ apa kemanfaatannya nanti akan berkah rezekinya. Nah, itu maka menambah kesejahteraannya. Dan hampir semua orang yang sukses dalam bisnis adalah orang yang punya jaringan, yaitu network. Makanya traveling itu dianjurkan supaya apa? Karena asas kehidupan adalah gerak. Bumi ini kalau nggak gerak mati gitu. Iya. Udara ini kalau nggak gerak nggak bisa dihirup. Darah kalau nggak bergerak mati kita. Maka asas gerak ini. Maka sebetulnya traveling itu adalah asas kehidupan. Gitu. Jadi musafir itu satu hal yang dianjurkan supaya tambah silaturahim. Nyatanya orang dengan silaturahim itu berkah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Oke. Jadi intinya adalah ketika kita berpergian, kita juga harus mengambil sesuatu dari sana dan memberikan sesuatu juga di Ya. sana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Wijayanto. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Di Indonesia saya suka Bukit Tinggi, dingin. Malang juga saya suka, dingin. Sama dalam kulkas, dingin.